Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Megawati dari Prodi Manajemen Dakwah semester 5 kelas A. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil analisis saya mengenai COVID-19 yang mempengaruhi sosial ekonomi di Indonesia. Video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Konflik dan Perubahan yang diampu oleh Ibu Amalia Irfani. Sejak kasus COVID-19 meningkat di Indonesia, saat itu pula terjadi kelumpuhan kondisi sosial dan ekonomi. Karena ini bukan hanya menyebar di satu negara, tetapi hampir di seluruh negara dunia. Akibatnya, pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengurangi peningkatan kasus COVID-19 seperti social distancing, stay at home, dan lain sebagainya. Beberapa masalah sosial ekonomi yang terjadi akibat COVID-19. Pertama, kelangkaan barang. Permasalahannya ialah, sejak jumlah korban COVID-19 terus meningkat di Indonesia, beberapa barang menjadi langka di pasaran. Bukan hanya langka, namun barang tersebut dijual berkali-kali lipat dari harga semula, sebelum adanya kasus corona di Indonesia. Menurut analisis saya, jangan berlebihan pada perilaku panic buying, karena ditakutkan akan adanya kesenjangan sosial dan ketidakseimbangan ekonomi. Pada kondisi saat ini, masyarakat cenderung cepat percaya dengan sumber yang baru saja didengar, tanpa mencari sumber informasi lain. Sehingga, masyarakat menengah ke atas bisa memborong barang kebutuhan, sedangkan masyarakat menengah ke bawah mengalami kesulitan untuk sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada permasalahan ini, masyarakat harus benar-benar mendapatkan informasi yang akurat mengenai terjadinya kelangkaan barang dan harus ada saling rasa peduli terhadap sesama. Setidaknya, jangan menumpuk barang kebutuhan di rumah dalam jumlah yang banyak dengan alasan takut barang kehabisan. Belilah keperluan secukupnya supaya tidak terjadi kenaikan harga yang drastis, sehingga masyarakat menengah ke bawah masih mampu untuk membeli. Pada intinya, jika masalah ini terus terjadi, maka masyarakat menengah ke atas bisa sejahtera, sedangkan masyarakat menengah ke bawah bisa menderita. Yang kedua, disorganisasi dan disfungsi sosial. Permasalahannya ialah terjadinya sakit secara sosial berupa adanya prasangka buruk dan diskriminasi terhadap korban COVID-19 akibat rasa takut tertular yang berlebihan dan mengurangi fungsi manusia sebagai makhluk sosial. Analisis dari saya, akibat dari rasa takut yang berlebihan pada masyarakat menyebabkan kurangnya sikap sosial dan rasa peduli terhadap sesama. Karena masyarakat berpikir bahwa virus COVID-19 akan menular dan menyebabkan kematian. Ditambah lagi ketika melihat video yang tersebar di media ketika seseorang meninggal secara tiba-tiba, walaupun dalam keadaan sehat. Masyarakat kurang melihat di sisi bahwa pasien COVID-19 tidak selamanya berakhir dengan kematian. Dibuktikan bahwa ada pasien yang dinyatakan sembuh dan juga tidak semua orang bisa tertular karena imun pada tubuh yang kuat. Sangat menyedihkan ketika korban COVID-19 tidak diterima oleh masyarakat untuk dimakamkan di daerah setempat. Yang ketiga ialah tindakan kriminal. Permasalahannya ialah masalah COVID-19 dikhawatirkan berdampak pada peningkatan tindakan kriminal yang membuat resah masyarakat. Analisis dari saya, banyak kasus kriminal yang terjadi pada masa pandemi ini dengan berbagai alasan. Namun, sebagian besar alasan terbesar adalah di segi ekonomi. Ketika masyarakat menengah ke bawah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka tidak menutup kemungkinan mereka akan melakukan tindakan yang tidak diinginkan seperti mencuri. Lain halnya dengan orang yang ingin mendapatkan keuntungan lebih dari kondisi sekarang ini, contohnya penjualan masker. Ketika seseorang membeli masker seharga 5.000 tetapi dijual kembali dengan harga 10.000. Yang keempat ialah melemahnya sektor pariwisata. Permasalahannya ialah sejak kasus COVID-19 meningkat, berbagai tempat wisata harus ditutup dalam waktu yang belum ditentukan demi mencegah penyebaran virus. Hal ini akan mempengaruhi pada pendapatan daerah dan khususnya pendapatan masyarakat. Analisis dari saya,
Dalam rangka mencegah maraknya terjadi penularan COVID-19, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan, salah satunya stay at home dan social distancing. Seperti yang kita ketahui bahwa sektor pariwisata akan menyebabkan masyarakat berkumpul dan ditakutkan terjadi penularan secara massal. Maka dari itu, pemerintah menutup sementara sektor pariwisata. Hal ini mengakibatkan pendapatan masyarakat yang bekerja di sektor pariwisata akan mengalami penurunan pendapatan. Ketika pemerintah menginginkan berkurangnya korban tertular, di sisi lain masyarakat kehilangan pekerjaan serta pendapatan. Yang terakhir ialah angka kemiskinan dan pengangguran meningkat. Permasalahannya, sejak pemerintah menerapkan berbagai kebijakan seperti work from home, pembatasan wilayah, dan penutupan berbagai tempat publik, ketika itu juga angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia meningkat. Analisis dari saya, dalam kondisi seperti ini, masyarakat resah akan ekonomi yang memburuk, dan ditambah lagi maraknya penyebaran informasi hoax yang beredar lewat media sosial, sehingga bisa menyebabkan psikologi seseorang terganggu. Kita sebagai pengguna sosial juga harus berhati-hati ketika menyebarkan sebuah berita, karena kita tidak tahu tanggapan setiap individu dalam menerima informasi. Namun, pemerintah juga tidak tinggal diam mengenai angka kemiskinan yang meningkat.